Sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah berada di Jalan Patimura, kilometer 1, Terusan Kota Salatiga. Tepatnya di Persemaian Cintaan, atau biasanya orang menyebut dengan sebutan Kampung Percik. Percik sendiri merupakan lembaga independen yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan hari ini saya akan bertemu dengan Ibu Haryani Saptaningtyas. Beliau selaku direktur dari Percik, dan kita akan berdiskusi terkait dengan peran perempuan di dalam pemilu. Untuk itu ikuti saya terus. Selamat pagi Ibu Haryani. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu. Tetap ya? semangat. Ya, tetap semangat. Iya betul. Nah, jadi untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini nih Bu ya, tentang perempuan, mungkin Ibu Haryani bisa memberikan satu kalimat terkait dengan perempuan. Demokrasi yang baik itu selalu mengikutkan perempuan sebagai agen perubahan. Wah, mantap sekali Ya, Bu. betul. Nah, ngomong-ngomongin tentang perempuan ya Bu, kita kan tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana di dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setidaknya kepengurusan partai 30% itu adalah perempuan. Ya. Lalu Bu, bagaimana pandangan Ibu sendiri terkait dengan ini, peran perempuan di dalam pemilu khususnya Bu? Ya. Kalau menurut saya pencapaian 30% dalam undang-undang itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Sudah bagus sekali. Iya. Hanya memang di dalam realitanya perjuangan itu belum selesai. Belum selesai. Ya, karena tantangan perempuan di dalam politik itu sendiri ternyata luar biasa besarnya. Dia tidak hanya berada dalam ranah perempuan keluar dari ruang publik, dari ruang domestik ke ruang publik, tetapi lebih jauh dari itu. Perlu kesiapan mental, perlu kesiapan pengetahuan untuk melakukan negosiasi dan bahkan melakukan perubahan terhadap masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi PR-nya masih luar biasa besar. Saya sendiri selalu berpendapat bahwa bukan soal angka, tapi bagaimana sebenarnya perempuan sendiri punya peran untuk melakukan perubahan. Makanya saya tadi bilang bahwa sebenarnya yang paling penting adalah dalam proses demokrasi melibatkan perempuan sebagai agen perubahan. Ya, aslinya kalau pas jam makan siang itu makan ya. Wah, sabar dulu. Berarti siap. Ini kan kayaknya lebih santai ya Bu ya. Ya, di sini betul, sambil betul. ngobrol. Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi Bu, tentang perempuan, nah khususnya di Salatiga. Itu perempuan termasuk ada representation tidak sih Bu, di Salatiga ini? Iya. Kita kembali ke soal angka ya. Iya. Kalau soal angka dilihat dari indikator perempuan yang menduduki di kursi DPRD, itu sebenarnya angkanya sudah cukup bagus, 7 dibanding 24 ya. Artinya hampir 30% lah gitu. Hanya memang yang perlu dikritisi adalah bagaimana sebenarnya peran-peran mereka gitu. Apakah mereka mampu menyuarakan isu-isu perempuan, atau kemudian mereka menjadi terlalu berada dalam sistem maskulin sehingga dia kemudian melupakan perjuangan sebagai seorang politisi perempuan ya, politisi perempuan, karena kan itu berbeda ya. Nah, masalahnya kadang-kadang ketika perempuan menduduki jabatan publik, representasi dari perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik itu muncul di situ gitu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai penjaga keuangan, dalam tanda kutip dia hanya lah mengatur keuangan aja gitu loh, karena di rumah juga urusannya dengan keuangan. Kemudian urusan-urusan yang terkait dengan administrasi gitu loh. Artinya kalau dengan administrasi ya dia harus menata dokumen-dokumen, padahal kan sebenarnya ada peran-peran yang bisa jauh lebih bermanfaat dan mempengaruhi hajat hidup perempuan dan anak gitu loh. Kalau kita lihat dengan kasus-kasus kekerasan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, itu kan sebenarnya juga menjadi PR besar. Kenapa kemudian pemerintah itu mengajukan sampai hari ini PR terbesarnya kan pengaruh utamaan gender nih. Kenapa nggak selesai-selesai coba, ya kan?
sudah dari tahun berapa? Tahun 80-an kita udah ngomongin soal gender, woman in development sampai gender in development, sampai kemudian pengaruh utamaan gender. Itu kan sebuah proses mainstreaming gender yang luar biasa panjang, tapi PR-nya masih di situ juga gitu. Nah, artinya sebenarnya saya lebih berharap bahwa peran perempuan di dalam politik atau di ruang publik itu sebenarnya bukan lagi soal angka, tapi soal bagaimana dia mempengaruhi keputusan-keputusan yang bisa memberikan perlindungan terhadap isu-isu perempuan dan anak. Jalan lagi ya Bu ya, berkeliling. Ya, sambil lihat-lihat ada bunga anggrek. Wah, mantap Bu, ada ya. Udah bentar, sudah mulai. Bisa ikut panen. Ya. Kita sambil duduk di sini. Ya, siap. Nah, masih ngomongin tentang perempuan Ibu. Ada nggak sih Bu strategi bahwa perempuan itu layak menjadi pemimpin baik di lembaga pemerintah ataupun non pemerintah? Seperti Ibu nih contohnya, Ibu menjadi seorang direktur di Pertik sendiri. Ada nggak strategi? Iya. Saya kira ada 3 strategi menurutku. 3 ya Bu ya? Ya. Jadi yang pertama itu soal political will. Political will-nya itu tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari laki-laki. Dimanapun ada ruang-ruang perjumpaan dengan perempuan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan itu kalau menemukan, misal di dalam institusi ataupun di komunitas-komunitas ada perempuan yang bisa didorong untuk menjadi leader, untuk jadi pemimpin, dorong dia, kasih kesempatan. Karena affirmative action itu tidak akan jalan tanpa political will. Nah, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih menurut saya solidaritas perempuan itu jadi hal yang penting. Solidaritas perempuan itu tidak hanya dari perempuan mendorong perempuan, tetapi adalah bagaimana komunitas mendorong perempuan menjadi seorang pemimpin. Perempuan itu kalau memimpin dia tidak hanya memakai otak yang teknokratik. Artinya sebuah perasaan, sebuah intuisi itu juga sebenarnya jadi sesuatu yang penting juga. Saya kebetulan baru menjabat sebagai direktur Percik ya dalam 1 tahun dan menjabat dalam masa pandemi, sesuatu yang sebenarnya nggak mudah. Tetapi kemudian yang kita bawa adalah ada intuisi untuk membawa institusi ini itu menjadi sebuah institusi yang berbeda, sehingga isu-isu perempuan itu juga menjadi sesuatu yang harus digeluti oleh Percik. Kemudian yang ketiga itu menurut saya adalah soal pengetahuan pendidikan politik. Dan pendidikan politik itu kan sebenarnya sudah dimulai lama gitu. Yang paling menurut saya kalau kita mau bandingin dengan sejarah Indonesia ya, di tahun 55 sampai 65 gitu itu Gerwani menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang dia melakukan pengorganisasian terhadap perempuan dengan anti pernikahan dini, poligami itu muncul gitu. Padahal waktu itu presiden itu Insinyur Soekarno dia melakukan poligami kan. Tapi kemudian ada keberanian di titik sana. Nah, yang kemudian terjadi kalau sampai hari ini gitu itu kan pendidikan politik kita itu seolah-olah menjadi ibuisme. Jadi bagaimana merepresentasikan perempuan itu kalau di ruang publik ya dia bentuknya sebagai fungsi-fungsi domestik perempuan tadi yang mengatur uang, yang mengatur hal-hal terkait dengan rumah tangga dan sebagainya. Sekarang kita ada di rumah yang paling tua di Percik. Itu kami dulu menyebutnya rumah Mbah Sidan, Bapak Sidan. Rumah ini adalah rumah yang dibangun pertama kali dari banyak rumah yang ada di sini. Makanya kemudian ini menjadi jantungnya ya, jantung gerakan dari Percik itu di sini. Mungkin tidak perempuan bisa menjadi kelompok penggerak utama untuk menolak politik uang. Oh ya pasti Ya Bu? Ya, saya sangat setuju dengan ini. Bukan karena saya perempuan ya. Pendidikan pertama untuk mendidik anak-anak punya moral yang baik dan etik yang baik itu ada di rumah. Dan itu biasanya dibebankan pada ibu gitu.
perempuan itu punya hal yang paling penting untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang jujur. Dan survei KPK di tahun 2013-2014 di Solo itu sebenarnya cukup mengagetkan, karena di sana disebut bahwa pendidikan kejujuran itu hanya 4% dilakukan. Dan ini yang kemudian memberikan keprihatinan yang besar sampai melahirkan sebuah gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Yang ada ketidakadilan di sana. Buat saya perempuan tetap sangat penting menjadi agen untuk kampanye anti korupsi. Jadi dimungkinkan ya Bu ya? Sangat mungkin. Jadi mulailah dengan mendidik anak-anak. Jadi misalnya lah anak-anak diajak untuk jujur, tidak mencontek, atau diajak untuk mau beli sesuatu harus ngantri dulu gitu. Ngantri kan sebenarnya perbuatan yang sederhana, tetapi kita belajar mengajari anak untuk tidak mencuri atau mengambil manfaat dari orang lain. Nah, yang selanjutnya itu tantangan dan peluang seperti apa yang harus diwaspadai oleh perempuan terkait dengan pencegahan politik uang. Tapi jangan dijawab dulu Bu. Mungkin kita sambil jalan-jalan lagi Bu. Ya. Menjawab yang tadi Bu, tantangan dan peluang seperti apa yang harus diwaspadai oleh perempuan terkait dengan pencegahan politik uang. Oke, kalau menurut saya tantangan terbesar itu adalah diri sendiri. Diri sendiri. Karena kan sekarang kan situasinya semua orang sedang hedonisme itu luar biasa besar. Perempuan itu juga punya nafsu ya, nafsu untuk berperilaku seolah-olah dalam situasi krisis itu dia mungkin harus memakai yang seperti ini. Itu kan sebenarnya juga menjadi tantangan terbesar. Bisa nggak sih ngontrol diri gitu? Dan itu sebenarnya korupsi itu soal bagaimana kognitif kita, kesadaran kita, dan bagaimana perilaku kita. Kalau kognitif kita adalah kita mau berperilaku hedonis, pengen punya gaji umpamanya, gajinya sekian, berperilakunya seperti artis, jelas akhirnya yang kemudian dicari yang nggak tahu rezeki dari mana, yang penting itu. Lalu yang kemudian yang kedua itu adalah tantangan sosialnya, masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat udah bilang bahwa ngasih tips ke petugas KTP, pembuat KTP itu hal yang biasa, ya itu akan terjadi terus gitu loh. Akhirnya korupsi juga akan menjadi sebuah budaya. Kemudian yang menurut saya peluangnya di mana sih? Indonesia, kalau kita mau bicara soal Indonesia, itu kan hampir 90 lebih orang merasa dia religius. Apa artinya? Kalau religius itu ya intinya nggak cuma dalam KTP aja yang beragama gitu, tapi dalam perilakunya religius gitu. Harusnya begitu. Tapi kan masalahnya antara nilai agama dan dalam konteks perilakunya itu masih jauh. PR peluangnya adalah gimana caranya ini kita mensinergikan antara ajaran agama untuk tidak korup dengan dan masalah terbesar manusia itu kan sebenarnya greedy. Orang sangat perilaku unetiknya itu luar biasa. Banyak scholars yang menulis bahwa modernisasi itu musuh terbesarnya adalah soal bagaimana orang menjadi sangat greedy. Dia kalau mau ngambil sumber daya yang seharusnya cukup sekian, dia pengennya dapat banyak gitu loh. Kasus Papua, Freeport dan sebagainya itu kan sebenarnya PR bagaimana kita sangat bernafsu untuk menguasai alam. Saya sih berharap peluangnya adalah kembali lagi ke diri kita. Ada satu kata bahwa korupsi itu dosa, itu benar-benar menjadi sebuah ajaran ke hati, bukan karena kita takut. Sekarang kan gini, orang habis korupsi uangnya dipakai untuk bangun masjid, bangun gereja, atau kemudian dia pergi haji gitu ya. Itu untuk mensucikan perbuatan dia. Nggak ada dalam Islam tuh, nggak ada kayak gitu. Dalam Alkitab kalau mau dibuka nggak ada kayak gitu. Makanya PR terbesarnya itu adalah soal greedy kita. Pasca disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan dalam partai politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Jika dulu wanita sering dipandang sebelah mata, maka sekarang kita harus hilangkan anggapan itu. Hak-hak wanita yang dulu dibatasi dengan dinding-dinding kesenjangan sekarang sudah mulai memudar dan cenderung ditinggal. Wanita bukan seharusnya menjadi pengecualian. Kita sebagai wanita tidak memiliki batasan untuk meraih sesuatu. Saya Nadia, sampai jumpa. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan.